Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika al-karim 'azim sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru bihal dhunub wa taslihu bihal qulub wa tantaliqu bihal usuq wa talinu bihal sa'ab wa ala alihi wa sahbihi wa man ilahi mansub. Allahumma rabbi syarah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman wa yaqinan warzuqna fahman. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamka ilhamna malaikatil muqarrabin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub alaina ya rabb innaka antat tawwabur rahim. Ighfir lana warhamna wa anta khairur rahimin wansurna 'alal kafirin. Allahumma ya man wafaqa ahlul khair wa a'anahum alaih. Bik Allahumma al-khair wa inna alaih. Allahumma hadha minka bika ilaik wa la hawla wa la quwwata illa bik. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral habaib, ma'asyiral ikhwan, hadirin jamaah majelis taklim Mushalah Riyadul Jannah Kampung Muara rahimani rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, thumma alhamdulillah, lakal hamdu syukra ya Rabbana. Bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala di malam yang ke-22 daripada bulan Muharram yang penuh berkah. Dengan izin Allah kita kembali dipilih oleh Allah. Kita dipilih oleh Allah. Kalau tidak dipilih, tidak dikehendaki, tidak mungkin kita sampai ke ini majlis. Alhamdulillah, dengan apapun yang kita rasakan, kondisi apapun, posisi dimanapun kita, kalau sudah dikehendaki Allah dan dipilih Allah, pasti didatangkan Allah. Tidak akan ada sesuatu yang menghalangi kita, tidak ada sesuatu yang akan memberatkan kita, semuanya akan dijadikan ringan dan dimudahkan Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, berapa kebaikan sudah kita dapatkan. Walaupun kita belum sempat baca kitab ini, sudah banyak yang kita dapat. Baik salat berjamaah, zikir setelah salat, dan kita salat ba'diyah. Lalu tadi munajat, qasidah yang kita baca pun merupakan doa yang mudah-mudahan dijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apalagi tadi dalam qasidah tersebut kita bermunajat, bertawassul kepada Allah dengan asma'ullah husna, dengan para nabi dan rasul yang diutus Allah, dengan kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah, khususan dengan Al-Quran, kemudian dengan para salihin, para awliya yang dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita tawassul dengan Al-Quran saja, maka kita yakin pasti diijabah oleh Allah. Tawassul dengan orang soleh pun kita akan mendapatkan ijabah dari Allah. Apalagi tadi tawassul dengan Rasulullah, tawassul dengan para nabi-nabi Allah, dan lebih lagi kita tawassul dengan asma'ullahul husna. Walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Ma'asyiral ahbab rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita, pelajaran kita di kitab Al-Adhkar Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bih. InsyaAllah kita masuk malam hari ini tentang bab menjelaskan tentang doa-doa pilihan yang dianjurkan oleh salaf, oleh para ulama, para salihin, yang hendaklah kita dawamkan, kita amalkan. Doa-doa yang baik datang bersumber langsung dari Al-Quran atau datang dari baginda Rasulullah SAW, dan juga yang datang lewat para awliya, para salihin. Namun sebelumnya kita baca sedikit apa yang tersisa dari pembahasan tentang adanya anggapan-anggapan yang salah terhadap anggapan mereka, terhadap bacaan-bacaan atau ucapan-ucapan yang berlaku dalam kehidupan kita. Anda bacakan melewat. Lalu kita masuk kepada kitab Jami'ud Da'wat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wal ma'alif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana fil hudarin amin. Wa faslun min dzalika ma jaa'a an Mutarrif rahimahullah ta'ala annahu karraha yaqula inna Allah ta'ala yaqul. Dikatakan bahwasanya datang dari pendapat Al-Imam Mutarrif rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan makruh hukumnya kalau kita mengatakan innallaha ta'ala yaqul fi kitabih, innallaha yaqul fi kitabih. Karena menurut pandangan beliau, dalam pandangan itu beliau mengatakan ucapan yaqul itu dalam kalau bahasa nahwunya sedang berucap, sedangkan apa yang ada di Al-Quran itu ucapan Allah yang qadim, yang sudah diucap
kan. Jadi mereka mengatakan tak boleh ngomong Allah sedang berkata. Yaqul itu dalam bahasa Arabnya fi'lul mudhari'. Ya, ala kulli hal. Wa innama yuqalu inna Allah ta'ala qala, tapi yang pantas yang tepat tu pakai fi'il madhi. Allah telah mengatakan, bukan Allah sedang mengatakan. Ini sekadar pendapat. Ala kulli hal ikhwan rahimakumullah, intinya nanti sama, tidak ada masalah mau bilang innallaha yaqul fil Qur'anil azim, innallaha qala Allah ta'ala, sama baik, karena Rasulullah sendiri pun kita dapatkan mengatakan Allahu yaqul, innallaha yaqul, artinya sedang mengucapkan. Bahkan dalam Al-Quran pun ada kalimat seperti itu. Qultu qala ka'annahu karra dzalika likuni lafdhan mudhari'an wa muqtadahu al-hal aw istiqbal wa qaulullah ta'ala huwa kalamu wa huwa qadim. Ucapan Allah itu sudah adalah ucapan yang lama, qadim. Ala kulli hal qultu wa hadha laysa bimaqulin, pendapat yang tidak tepat, tidak bisa diterima oleh Imam Nawawi. Wa qad thabata fil hadits sahihah istimal dzalika jihad al-katsira. Ucapan menggunakan kalimat mudhari', yaitu sedang mengucapkan, sedang berkata, sedang berfirman, itu banyak sekali kita dapatkan dalam Al-Quran. Wa qad nabbahtu ala dzalika fi syarh sahih Muslim, di antara sudah kuucapkan, sudah kuingatkan di dalam sahih Muslim, fi kitab Adabil Qurra, di antara di kitab Adabul Qurra, adab orang yang membaca Al-Quran. Qala Allah Ta'ala wallahu yaqulul haq, wallahu yaqulul haq. Dalam Quran sini Allah mengatakan dalam fi'il mudhari', yaqul sedang, dan Allah sedang mengucapkan apa yang dikatakan Allah itu hak. Wa fi sahih Muslim an Abi Dzar qala Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulullah ta'ala, Nabi berkata yaqulullah, Nabi sendiri mengatakan ucapan fi'il mudhari' tadi, Allah sedang berkata. Ya, Allah sedang berkata, walaupun yang diucapkan firman Allah yang sudah turun sudah lama, namun Nabi sendiri mengatakan dengan ungkapan seperti itu. Yaqulullah azza wa jal man jaa bil hasanati falahu asyru amthaliha. Ini contoh ucapan Nabi pernah mengatakan yaqulullah. Wa fi sahih Bukhari fi tafsir lan tanalul birra hatta tunfiku, Al-Imran ayat 92. Qala Abu Talha berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, innallaha ta'ala yaqul, sesungguhnya Allah berfirman, sedang berfirman. Kalau kita artikan dalam segi bahasa, Allah sedang berfirman lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Nah, ini ungkapan sahabat ini tidak dikatakan salah oleh Rasulullah. Ala kulli ikhwan, kita sekedar untuk menyelesaikan saja pembahasan itu. Sekarang kita masuk pada bab yang penting yang mungkin sangat bermanfaat untuk kita, masalah pembahasan tentang doa. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ma'alib rahimahullah ta'ala wa nafa'ana fil ibdarin amin kitabul jami'ud da'wat, kitab yang menjelaskan tentang bermacam-macam jenis doa. Doa secara umum, ya, ada bab doa yang dibaca di pagi hari, di petang hari, doa ketika berpakaian, ketika tidur, ketika makan, dengan kondisi-kondisi khusus, dengan doa-doa khusus. Nah, sekarang kita masuk ke bab dengan kondisi yang umum, artinya doanya umum, dibaca kapanpun, dimanapun bisa kita baca, tidak khusus dalam kondisi tertentu atau saat tertentu atau waktu tertentu atau keadaan tertentu, tidak. Kitab Jami' ad-Da'awat, i'lam anna agharadna bihadzal kitab dzikra da'watil muhimma mustahabba fi jamil awqat ghaira mukhtassah bi waqtin aw halin makhsus. Ketahuilah bahwasanya tujuan kami di dalam kitab ini, dalam pembahasan ini, untuk menyebutkan doa-doa yang penting, yang sangat dianjurkan oleh baginda Rasulullah SAW fi jamil awqat, di setiap waktu tadi. Jadi tidak pada waktu tertentu, saat tertentu, keadaan tertentu, tempat tertentu, tapi secara umum setiap waktu, sepanjang waktu, kapanpun, habis sholat, setelah sholat, di dalam sholat, sedang ziarah, habis khatam Quran, sedang duduk nyantai di gendas kendaraan, kapanpun bebas kita untuk berdoa. Ini terutama nanti kita bisa gabungkan lagi dengan saat dan waktu-waktu yang mustajab. Ketika doa umum itu memang dimanapun kita boleh baca, kapanpun, namun begitu kita dapatkan waktu mustajab atau tempat yang mustajab, maka pakai doa ini, ya, walaupun dia sifatnya umum, maka insya Allah semakin mendekatkan kepada kegobulan doa-doa yang kita panjatkan. Beliau mengatakan, wa'lam anna hadzal bab wasi'un jiddan la yumkin istiqsa'uhu wa la ihatatu bi ma'asyarah.
Ketahuilah bahwasanya bab ini, pelajaran tentang bab ini sangat panjang, sangat luas, sangat banyak. Tak cukup kalau kita nak membahasnya secara keseluruhan. Maka di sini lakinni usyiru ila ahammal muhim min uyunih. Maka di sini aku ambil dari yang penting-pentingnya baik. Yang penting-penting bebas banyak, bukan penting lain tak penting, cuma ini lebih penting, ahamul muhim. Ya, dari yang penting itu ku pilih yang paling penting. Nah, ini kaidah hidup kita juga ikhwan. Dalam kaidah ilmu agama itu ada namanya taqdimul aham alal muhim. Taqdim al aham alal muhim. Ada aham, ada muhim. Muhim itu penting, aham itu lebih penting. Ketika kita dihadapkan dengan sesuatu yang ada dua pilihan, misalnya penting kalau ini, tapi ada yang lebih penting, maka pilihlah yang lebih penting. Misal kita ada duit pas-pasan, ya, di rumah dak katik sayur, dak katik beras. Nak beli sayur benar beras. Beras penting, sayur juga penting. Yang mana lebih penting? Beras. Ya, lebih penting. Nah, dalam kaidah kehidupan kita seperti itu. Banyak hal-hal yang kita harus mendahulukan yang lebih penting dari yang penting. Hadir majlis taklim penting. Wong tua kita minta digawangi nak pergi ke mana tempat, ada suatu tempat, itu juga penting. Maka yang mana lebih penting? Ya, kita harus paham yang mana lebih penting. Takdim aham alal muhim. Dulukan yang lebih penting atas yang penting. Ngewang tua kita, ngewang abah kita, umi kita, itu lebih penting. Duduk di majlis taklim itu penting. Ya. Tapi kebetulan bini kita dapat jadwal ke dokter, kebetulan dokternya ni lanang, habis maghrib dapat jadwal ini. Kalau kita tidak datang yang habis maghrib, mental pacak jam 10 malam kaki mundur ke belakang. Jadi mana? Biarlah bini kita datang dewek sama ayunya, sama maknya ke dokter lanang, kita ke majlis. Salah. Tinggal ke majlis, gawang bini kau ngadep dokter lanang itu. Ya, itu memang kewajiban kita. Kita sebagai mahram, dan dia akan rasa lebih bangga bini kita ketika ditemani oleh suaminya. Bukan kita nelpon mak kita dulu, kita tolong ke gawang bini aku ke dokter, aku ada majlis. Salah. Nah, ini takdimul muhim aham alal muhim. Yang lebih penting didulukan dari yang penting. Banyak lagi kalau kita ambil contoh-contoh dalam kehidupan kita. Jadi dulukan yang lebih penting. Contoh lagi nih, mungkin sebagai contoh yang terakhir dalam masalah ini, kita baca doa kunut solat subuh. Itu sunnah Rasulullah, penting, jangan ditinggal. Tapi kita dapatkan di lingkungan kita, masjidnya kebetulan mayoritas wong situ tuh dak pakai doa kunut. Fatihah bismillah pakai. Ya, kata kalau Muhammadiyah, bukan Wahabi. Kalau Muhammadiyah bismillah dipakainya. Cuma tak berkunut dia. Kunut tu buat kita penting. Salat ke masjid berjamaah, bergaul dengan masyarakat, itu juga penting. Mana yang kita pilih? Mempertahankan kunut biarlah salat di rumah, atau salat berjamaah tanpa kunut di masjid. Nah, di sini harus kita bisa mencerna. Ada mizan, ada timbangan yang harus kita perhitungkan. Ini sunnah yang ku pertahankan, sesuatu yang penting, sesuatu yang baik. Sementara bersatu, bergaul, bercampur dengan masyarakat, ukhuwah Islam itu wajib hukumnya. Kalau ini sunnah, maka yang mana yang lebih penting? Negakkan yang wajib, negakkan yang wajib, atau yang sunnah? Yang wajib. Maka solat tanpa kunut lebih afdol daripada kita solat di rumah dengan mempertahankan kunut kita tadi. Nah, ini harus kita ada mizan, ada timbangan, neraca yang kita bisa gunakan yang pakai ilmu. Kalau kita tidak pakai ilmu, kita tidak paham, tidak tahu, itulah tadi kesalahan akan kita dapatkan. Ya, takdimul aham alal muhim. Ada kalanya kita disuruh melepaskan sunnah demi mencapai sesuatu yang lebih baik lagi. Ya, melepaskan sunnah demi kebaikan yang lebih luas. Ya, macam kita misalnya baik, ya kalau nak contoh ni banyak, ya nyambung terus baca. Ya, dalam solat misalnya solat sunnah, solat sunnah qobliyah itu sunnah, ya bagus. Tapi kalau kita gawe ke macam di majlis-majlis yang kami asuh, habis adzan kita tidak pakai solat sunnah qobliyah. Pertama, bukan ngecik ke sunnah ini. Qobliyah isa itu sunnah ghairu muakkad, yang tidak terlalu ditekankan. Silakan kita gawe ke. Tapi muskilahnya kalau kita lakukan solat sunnah qobliyah, bakal panjang rentetannya. Qomat pacak mundung sampai 20 menit sisip. Ya, karena tangga tunggu jong Palembang. Si fulan solat sunnah, si fulan masih di kamar mandi. Pas keluar di kamar mandi, nyingok masih ada orang solat sunnah, dia solat sunnah pula. Di solat ini sebulan yang keluar kedua solat sunnah, ada orang baru datang, nyingok ada orang solat sunnah juga. Terus tekacip jong Palembang, nunggu orang selesai solat sunnah, tak selesai. Ya, kadang-kadang uji waktu gitu nyerik ke di hati. Dia lah datang lambat, solat sunnah depan imam situ.
mak mana nak komat kita, ya tertunggu terkacip lama. Itu jadi kita ambil yang mana yang lebih aslah, lebih afdal, lebih manfaat, lebih efisien banding ini bagus. Tapi kalau kita gawikan bakal menjadi suatu kacau, terlambat. Dan kita pun tahu kita punya ilmu. Solat qobliyah bisa dilakukan setelah solat wajib. Nah kalau belum belajar mungkin ngotot dia, oh agak dulu aku nak solat sunnah, karena dia belum belajar. Tapi kalau sudah belajar lah, paham lah, jualan nak komat apa-apa, kalau solat sunnah enggak, biarlah kakek gampang. Orang yang berilmu akan bijak. Solat sunnah dulu. Ngapa? Takdimul aham alal jangan gara-gara aku pengen mempertahankan solat sunnah akhirnya wong jadi gondok jadi kita nih, jengkel. No, sudah komat mundur lagi, hamba Allah pergi solat depan puluh. Berdosa kita Pak, jadi sebab orang murka, orang jadi jengkel. Nah itu kita hindari. Solat komat dulu. Antum nak solat sunnah aja lah, apalagi ustaz kadang-kadang lebih ke orang tua. Enggak, ustaz, solat sunnah ada apa ustaz? Dia mau apa pun di belakang nih pengen cepet banyak gawe. Ya, nah, orang yang berilmu jangan nunggu. Kita semua pun sudah paham tentang ini. Tahu kalau salat sunnah qobliyah bisa dilakukan setelah salat wajib. Maka kita akan ambil suatu kebijaksanaan, komatlah. Salat dulu. Ini aham, lebih penting dulu kan, memberikan hati umat ini biar lega. Tak tertunggu-tunggu. Dah, komat salat. Habis salat bagi kita salat dan banyak lagi. Hal-hal yang kalau kita contohkan sangat banyak. Masyaallah ahbab hadirin rahimani rahimakumullah. Tayyib. Di sini aku jelaskan kata beliau dari sekian banyak itu penting kalau, tapi yang lebih penting, lebih utama. Fa awwalu dzalika da'awat al-madhkurat fil Qur'an allati akhbar Allah taala subhanahu wa taala. Pertama, doa yang paling afdal itu doa yang datang dari Al-Qur'an. Ya. Itu juga nak paham, jangan asalnya ada Rabbana langsung dipakai. Ya, ada juga Rabbana yang sifatnya bukan doa untuk kita baca. Ya, doa-doa itu. Ada Rabbana atau Allahumma bisa kita pakai dari Al-Qur'an. Itu paling afdal. Nah, nanti ada hukum tersendiri ikhwan ketika ayat Al-Qur'an dijadikan doa. Ya, kalau ayat Qur'an diniatkan doa bukan niat baca Qur'an, maka hukumnya bukan Qur'an. Boleh dibaca oleh kita yang berhadas, boleh dibaca oleh perempuan yang dalam keadaan haid. Itu tidak apa-apa kalau memang niatnya bukan baca Quran tapi niat baca doa. Seperti Rabbana atina fid dunya hasanah, ini yang paling lumrah. Rabbana la tuzigh qulubana, ya Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Itu ayat Al-Qur'an semua. Rabbighfir warham anta khairur rahimin, dan banyak lagi. Kita niatnya baca doa, maka ketika diniatkan baca doa, maka hukumnya bukan Quran. Perempuan yang haid boleh ya untuk membacanya. Tapi kalau itu ayat Al-Quran memang dibaca sebagai ayat Al-Quran, maka tidak boleh. Contoh maca rotib. Maca rotib itu doa 80% isinya, ada 20% ayat Al-Quran. Maka bagi perempuan yang haid jangan tinggal ke rotib, tetap baca. Tapi ketika ketemu ayat Al-Quran dibaca dalam hati, jangan dilafazkan, karena itu ayat yang dibaca tuh. Ayat kursi, amanah Rasul sampai selesai. Nama dari ayat yang datang dari doa yang datang dari ayat Al-Quran. Allati akhbaraha subhanahu wa ta'ala biha ala anil anbiya salawatullah wassalamu alaihim, yang Allah datangkan lewat lisan-lisan para nabi dan rasul. Wa an akhbari, dan daripada hadis-hadis Rasulullah. Ya, dari hadis-hadis Rasulullah. Nah, macam doa tadi ikhwan, itu ada kalanya kita bisa merubah dhamir yang sifatnya pribadi jadikan sifatnya jamak. Jadi untuk orang banyak. Ketika memang niat kita baca doa, maka kita tidak dianggap merubah ayat Al-Quran. Tapi kalau orang itu bukan niat baca doa, itu berdosa besar, bisa naudzubillah min dzalik, keluar dari Islam kalau orang merubah isi Al-Quran. Nah, di sini dia tidak niat merubah Al-Quran, tapi niat baca doa. Macam Rabbi auzi'ni an ashkura nikmataka, diganti Rabbi auzi'na, karena dia memimpin doa untuk orang banyak. Ya, Rabbi zidni ilman di Al-Quran diganti dengan Rabbi zidna. Itu karena niat kita bukan baca Quran, bukan baca Quran tapi doa, maka diperbolehkan. Tapi kalau yang sedang baca Quran atau yang dirubah jadi Rabbi zidna, Rabbi auzi'na, maka itu na'udzubillah merubah Al-Quran, termasuk kabair. Bahkan bisa kalau dengan sengaja, dengan sadar dilakukan itu keluar dari Islam bisa. Ya, menambah satu huruf, mengurangi satu huruf dalam Al-Quran itu bisa menjadi
Suatu sebab seorang akan keluar dari Islam kalau dia tahu dan dia sadar melakukannya. Kemudian setelah doa-doa para anbiya, banyak sekali doa-doa para nabi itu ya yang diucapkan, termasuk doa-doa yang datang dari baginda Rasulullah SAW. Ya, kalau antum rajin baca Wirdul Latif, Rotib Haddad, Rotib Atas, itu semua ya ada sumber hadisnya, bersumber dari Rasulullah. Doa sobah wal masa itu cuma sekedar penamaan. Rotibul Haddad, Rotibul Atas, Rotib Saman, Rotib Al-Idrus, Wirdul Latif, itu cuma penamaan saja. Isinya hadis-hadis Rasulullah. Sumbernya datang dari baginda Rasulullah dan ditambahkan oleh sedikit para ulama dengan tambahan doa-doa yang datang dari diri mereka. Adapun doa anil akhbar, anil akhyar, kemudian setelah dari para nabi sallallahu alaihi wasallam an akhyar, dari akhyar itu orang-orang soleh ya, seperti kita hadir haul kemarin Fakhrul Yusuf bin Salim. Kita kenal doa yang masyhur itu banyak, ada Widul Kabir, ada Widul Shaghir yang sering kita baca. Apalagi kalau antum ikut ziarah, biasa kita baca doa Allahumma ya azima sultan, ya qadimal ihsan, ya daiman ni'am, ya kathiral jud, ya wasi'al atah. Terus doa lagi yang sering dibaca juga, mungkin itu agak panjang doanya, sering kita baca dalam ba'da shalah. Allahumma inna nas'aluka ziyadatan fid din, barakatan fil umur, sihatan fil jasad. Itu doa karangan Sayyidina Husain bin Syekh Bakar bin Salim, dan banyak lagi doa-doa. Ya, kalau antum nanti insyaallah Jumat malam Sabtu kita ada majelis di Rumah Habib Mu'al Limnang. Di situ kita baca ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana, karangan Habib Ali Bahsin. Ya, seperti yang Rabbana Rabbana ini kita baca, dan juga karangan ulama yang tadi kita baca Ilahi Nas, itu karangan ulama, sangat banyak karangan para sholihin, para aulia. Tapi walau bentuk syair macam ini mereka bikin bukan karena mereka pinter bikin syair, tapi ini doa keluar dari nurani hati mereka yang bersih, yang bermunajat minta kepada Allah, dan ditambah memang kepandaian mereka dalam ilmu bahasa, sehingga terbuatlah doa-doa yang cantik ya, seperti doa yang masyhur juga Ilahi las tulir fidaw si'ah la ala aqwa lan narid jahimi. Itu doa juga qasidah, tapi doa, dan masih banyak lagi yang kita baca, banyak qasidah para salaf, para salih itu isinya doa. Wa anil akhyar, dan dari orang saleh ya katsiratul ma'rufah, dan itu sangat banyak dan cukup kita kenal. Min dzalika ma sahha an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan di antaranya yang datang langsung dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang datang dari Rasulullah ini ada yang memang berupa hadis, artinya datang dari Rasulullah di masa Rasulullah hidup. Namun ada juga yang didapatkan oleh orang-orang saleh dengan kedekatan mereka kepada Rasulullah. Mereka dapatkan ilmu lewat mimpi atau lewat yaqadzah, dapat dari Rasulullah doa-doa setelah Rasulullah wafat. Rasul sudah wafat sekian ratus tahun. Yang hidup di zaman kita sekarang ini, mereka saking dekat dengan Rasulullah dapat hadiah doa-doa dari Rasulullah yang diajarkan langsung kepada mereka, lalu mereka pun mengajarkan kepada kita. Itu tidak sedikit dan banyak, termasuk qasidah burdah sebagian isinya dari Rasulullah SAW. Aqidatul Awam yang dibaca oleh adik-adik kita, anak-anak kita di sekolah, di pesantren, itu sebagian isinya juga datang dari Rasulullah SAW. Dan itu tidak sesuatu yang asing buat kita yang meyakini hal ini ada. Nah, kita pun kadang-kadang dapat doa dari para auliya, para sholihin. Ma sahha min dzalika ma sahha an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu fa'alahu aw 'allamahu ghairuhu. Yang mana Rasulullah membaca dan mengajarkan kepada sahabat, kepada keluarganya. Wa hadzal qismun katsirun jiddan tuqaddimu jummal minhu fil abwabis sabiqah. Nah, ini sangatlah banyak kata beliau kalau datang dari Rasulullah, dan telah kami sebutkan pada lembaran-lembaran yang sudah lewat, bab-bab yang sebelumnya ya. Dulu kita pernah baca macam-macam doa pagi dan petang, doa bangun tidur, doa makan, doa macam-macam doa, termasuk doa ketika menghadapi keadaan-keadaan tertentu, doa untuk melancarkan rezeki, doa untuk memudahkan kita lunas dari hutang. Semua ada diajarkan Rasulullah SAW. Doa untuk menjaga diri kita, keluarga kita dari bala dan musibah. Sekali lagi ikhwan, kalau antum nak repot nyari muka kitab hadis, mengumpulkan, susah, repot kita, bukan ahlinya. Embek yang sudah dibuatkan oleh ulama, seperti dalam Rotibul Haddad, Wirdul Latif, Rotib Atas, itu tinggal jalan kembali. Bahkan racikan itu menikmat, kita macamnya lebih nikmat. Macam kita tunjuk bahan-bahan makanan, kita nak buatnya bingung caranya mak mana. Kalau jadi juga mungkin tidak begitu nikmat, tapi sudah ada orang yang pandai membuatnya,
dengan kenikmatan yang kita nyingoknya sudah nikmat, belum nyicipnya. Apalagi kita makan kan ada efek pun, bukan sebatas nikmat di lidah, efeknya langsung kita rasakan pada badan kita, kesegaran, kesehatan, melek mata dan seterusnya. Itulah umpamanya rotib yang ditulis oleh para ulama. Antum bisa susun, ya mungkin saya bisa menyusun beda dari hadis Nabi, tapi jadinya beda karena yang nyusunnya beda, bukan seperti orang yang seperti kita. Susunan para aulia sholihin, ya, para aulia yang mereka itu telah tembus kepada rahasia-rahasia Allah lewat doa-doa tersebut. Maka kita pun ya pacak berdoa dewek, kan kita sering di orang-orang kelompok Wahabi Salafi itu sering kali mengkritik kalau kita datang ke orang soleh minta doa. Apa? Minta langsung sama Allah. Allah Maha mendengar. Benar. Tapi kami lah nyingok, sahabat dulu pacak berdoa langsung, tapi masih datang kepada Nabi minta doa. Sahabat itu pacak langsung berdoa, minta sama Allah. Mereka sudah sampai diajarkan Rasulullah kalau Allah itu Maha mendengar, Allah itu dekat. Tapi mereka tetap datang kepada Rasulullah minta Rasul yang berdoa. Dan Nabi ngomong, oh tidak boleh, jangan minta sama aku, langsung bela sama Allah. Dah kata cerita itu. Ya, kita pun mencontoh. Kenapa? Ya mereka lebih dekat dengan Allah. Lidah mereka lebih bersih, hati mereka lebih ikhlas. Mereka sudah mengenal Allah dan sangat dikenal oleh Allah. Sementara kita penuh dengan kotoran, dengan kesalahan, dengan aib, dengan hijab yang ada pada diri kita. Ya, mulut kita kotor, mulut mereka bersih. Ya, dikatakan ad-du'a kal miftah. Doa itu seperti kunci. Kita punya hajat di suatu ruangan, gudang, makhzan, segala isi gudang itu ada kalau yang kita butuhkan. Tapi nak mukanya tak baca. Nah, mukanya butuh kunci. Nah, itulah makhzan tadi, kekayaan hajat kita sama Allah. Gudang itulah hajat kita sama Allah. Nah, mukanya butuh kunci. Nah, kuncinya apa? Ad-du'a kal miftah, kata ulama. Wa miftah likulli miftah asnan, dan setiap kunci itu ada gigi-giginya. Ya, gigi-giginya. Wa asnanuha luqmatul halal, dan gigi-gigi kunci itu adalah suapan-suapan yang halal. Artinya kalau kita makan dari yang syubhat, dari yang haram, na'udzubillah dzalik, mak nak terbuka kunci itu. Sementara orang-orang soleh itu bukan cuma mereka makan minum dari yang halal, bahkan kunci itu diminyakinya, dicindokannya sehingga nempel masuk tak langsung jalan. Kalau kita kadang kunci punya, kalau kunci motor, kunci kadang kalau sudah bermasalah, mau ketak, dak maju-maju, dak bergerak. Ya, tapi kunci orang soleh itu baru masuk ke cucuk tak langsung. Kalau starter motor itu langsung hidup. Kalau kunci motor langsung terbuka. Itu mereka orang soleh. Ya, di samping memang mereka bersih, lisan mereka tahir, suci dari segala hal yang subhat, yang makanan minum yang subhat, dan tidak pernah juga keluar dari mulut mereka kalimat-kalimat yang kotor. Apa kata? Yang baik-baik, la yaqulu wa la yaf'alu illa ma'ruf. Itu sifat Rasulullah daripada mereka, tidak berucap, tidak berbuat kecuali yang baik-baik. Rasul mengatakan kul khairan aw liyas, berucaplah yang baik, kalau tidak pacak ngomong yang baik, diam. Untuk menjaga lidah. Kita masih ingat sebuah hadis Rasulullah yang sering kami sampaikan. Ini sangat manfaat untuk saya dan kita galau-galau ikhwan. Ya, jangan terlalu bernafsu ngejar dunia sampai melanggar syariat Allah. Pengen hidup pecah wong, pengen aku nyenang ke anak, nyenang ke bini, boleh, tapi dengan cara yang halal, yang bersih. Ngejar dunia yang halal beresiko, apalagi ngembek yang haram. Ya, hisabnya panjang. Dia kiamat itu sangat panjang hisabnya kalau yang kita dapatin yang halal, apalagi yang haram. Rasulullah pernah bercerita tentang seorang musafir. Rasul mengatakan rajulun asy'atha akbar. Ada seorang laki-laki musafir, badannya penuh dengan debu dan kotoran, asy'atha akbar, sehingga wong nyingok dia tak kata yang peduli. Ngapo? Jika tadi gelandangan, gembel, panjang perjalanannya, luluh kotor badannya. Orang ini berhajat sama Allah. Yamuddu yadaihi ilas sama. Dia mengangkat tangan minta hajat sama Allah. Dan dia berteriak memanggil nama Allah, ya Rabbi ya Rabb. Minta dengan hati yang khusyuk. 4 perkara dimilikinya untuk menyebabkan hajatnya sebetulnya diijabah oleh Allah. Pertama, rujulun yutilus safar, musafir. Musafir itu ikhwan selagi bukan tujuan maksiat atau tidak bermaksiat dalam musafirnya,
maka doanya mustajab, walaupun safarnya urusan dunia. Ente nak ke Bandung, ente nak ke Surabaya, ente nak ke Medan, nak nyari barang. Tak lama lagi Ustaz, bulan Maulid ini, kalau kita beli Palembang di tangan ketiga, jadi kita nak ke Bandung langsung. Pabrik sewa di Surabaya sana banyak. Kalau Palembang ini kita dapat gegos kodi pacak 2,5 juta, di sana 17,5. Lumayan kalau dapat 40 kodi Ustaz. Sampai tujuan dunia. Tapi tidak maksiat, yakin ke doa itu mustajab. Doa mustajab. Pergi nak ada acara, ya mungkin ngajak anak bini tamasyah ke Pagalan, ke tempat-tempat yang indah. Bukan maksiat, bukan menuju tempat maksiat, bukan. Tempat yang memang dipakai untuk sesuatu yang mubah saja. Itu semua musafir. Musafir untuk ngejar ilmu dunia, kuliah atau sekolah misalnya, tidak bermaksiat di tempat itu, bukan tujuan musafir, maka itu musafir. Semua musafir mustajab doa. Apalagi kalau safarnya li ajli taatillah, apalagi kalau safarnya memang untuk taat kepada Allah. Pergi hall, pergi maulid, silaturahim, memenuhi panggil wong tua, ijabatu dakwah keluarga kita yang ada acara kawinan, untuk nolong wong, untuk menuntut ilmu agama Allah, haji, umrah dan lain-lain ibadah yang jelas-jelas nilainya ibadah dengan niat solehah, maka itu lebih lagi. Ya. Nah, orang ini yutilus safar, kemudian asy'atha aghbar, tubuhnya berdebu, kotor, lusuh, sehingga orang galak ngecik ke kita. Nah, itulah sifat manusia. Kadang-kadang ngecikkan lewat casing, gara-gara casing manusia kita kecik ke. Kalau orang tu kadang-kadang tertipu dengan casing kita. Ini kejadian sering. Ya, ada satu majlis seorang guru dengan pakaian biasa, baju koko, kopiah songkok biasa, baju sarung. Dengan lagi guru ini masuk biasa, bewang nyambutnya. Sama-sama dari luar kota ni. Macam kita dari Palembang ada acara di Jakarta sana. Sang guru ni hadir. Dengan lagi muridnya datang dengan berjubah, berketup, berimamah, dengan lidahnya belagak, masya-Allah. Turun dari mobil belagak pula. Oh, langsung tegak kalau ulama besar. Padahal gurunya datang duluan baju biasa be. Murid ini nih. Wah, wong tertipu dengan casing. Pas lewat sang murid tadi, oh selama ni wong diarak wong, dikawal wong. Dengan lagi nyengok gurunya duduk pinggir. Tak berani maju dia. Tak maju napak ke kaki. Ngapa? Guru aku ada di sini duduk di lorong cak kita kemana hall lah. Di jalan itu lorong, bukan di panggung. Dia nak diagak orang naik ke panggung. Kita kadang-kadang nyengok casing wong. Yang orang gaya barang katakan usut kita kecilkan. Padahal oleh jadi orang seperti itu orang yang dekat sama Allah. Boleh jadi orang duduk di hall kemarin, duduk pinggir jalan sana, gara-gara dia acara hall itu diijabah oleh Allah. Bukan yang naik di panggung, bukan yang berketubuh imamah penyebabnya. Ya, boleh jadi yang duduk di dapur, boleh jadi yang duduk bagian teknisi, bagian-bagian yang dikecikong tak ditolewong. Ya, orang itu datang duduk di belakang, bawa panas terik matahari, tak kata nyunggu dia berteduh masuk ke dalam medan, tak dianggap. Padahal dia inilah yang menyebabkan ijabah doa, ijabahnya majlis kita. Rasulullah pernah mengatakan dalam sebuah hadis, rubba asy'atha aghbar lau agsama 'ala Allah la abarrah. Orang yang seperti itu disebut asy'atha aghbar, orang yang dianggap lusuh, dianggap kecil, dianggap sepele ini. Boleh jadi mereka itu orang yang dekat sama Allah. Seandainya mereka itu bersumpah menyebut nama Allah, la abar, langsung Allah tunaikan. Ya, langsung Allah berikan apa yang mereka minta, apa yang mereka ucapkan itu. Nah, ini terjadi pada orang-orang yang kadang-kadang kita kecilkan. Padahal berkat mereka lah majlis kita diijabah oleh Allah. Wallahu a'lam. Kita sambung setelah adzan. Fadhil adzan insya. Ya Allah. Apa Ustaz? Asyhadu an la ilaha illallah
أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله الله حي على الفلاح حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله حي على الفلاح حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما اللهم رب هذه الدعوة التامة الصلاة القائمة آت سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة والشرف الدرجة العالية الرفيعة وضعف مقاما محمودا الذي وعدته يا أرحم الراحمين ربي اغفر لي وارضي 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 ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم إنا نسألك العفو والعافية وعافية الدائم في الدين الآخرة وصلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين. Jadi Rasul bercerita tentang seorang laki-laki musafir Ash'atha akbar dalam keadaan lusuh kotor badannya. Yamuddu yadayhi ila sama, dia berdoa munajat kepada Allah. Angkat tangannya. Ini adab. Ya berdoa dengan adab, bukan macam itu kalau doa tangan di paha. Kadang-kadang tidak ada ngangkat sama sekali. Ini ngangkat tangan tinggi pula. Menunjukkan kalau dia berharap sama Allah. Lalu dia pun mengucapkan menyebut nama Allah, ya Rabbi ya Rabb. Teriak dia, ya Rabbi ya Rabb. Sempurna sudah. Kalau kita nyengok macam itu mungkin oh ini mustajab itulah doanya. Memenuhi syarat. Ya. Tapi apa kata Rasulullah? Wa mat'amuhul haram, wa mashrabuhul haram, wa malbathuhul haram, wa ghudhiya bil haram, fa ayustajabalah. Wong itu yang seharusnya mustajab doanya dengan banyak faktor tadi. Tapi dia itu kata Nabi makannya dari yang haram, minumnya dari yang haram, berpakaian dari yang haram, bahkan tubuhnya tumbuh dari yang haram. Fa yustajabalah, bagaimana mungkin akan diijabah sama Allah. Ingat kita sholat ikhwan dengan pakaian kita beli 10 dirham. 1 dirham duit haram, tidak diterima Allah. 10 dirham kita beli pakaian, 9 dirham duit halal, 1 dirham duit haram. Kita campurkan untuk beli pakaian tadi. Kita belilah pakaian lalu kita pakai sholat, tidak diterima Allah. Rasul yang ngabarkan ini. Jadi masalah halaman ini bukan perkara yang sepele. Nah hati-hati. Kalau punya kawan yang ada orang yang kita lihat sumber rezekinya tidak jelas atau banyak menyentuh dengan yang subhat apalagi yang haram, jangan akrab dengan mereka. Karena kalau sudah akrab tuh mau tidak mau temakan teminum ujungnya. Ya apalagi kita orang buntu nih pasti dibayarinya kalau makan. Tak pada kita nak bayari dia. Ya. Ujung-ujungnya kalau kita nak na'udzubillah memang kedepanan sudah makan terus duit yang haram. Jadi balik doa tadi ikhwan rahimakumullah, ya mustajab lewat lisan orang-orang yang bersih, yang berkah. Begitu juga doa yang kita baca, Quran yang kita baca, beda lisan kita dengan lisan mereka. Makanya kita minta kepada mereka doa agar diijabah lewat lisan-lisan orang-orang soleh.
La ilaha illallah wa ana adzkur minhu huna jumulan sahihan tadummu ila adaiyatul Quran. Di sini akan kusebutkan beberapa di antara daripada doa-doa yang datang dari Al-Qur'an, lalu lewat hadis Nabi Muhammad SAW, dan juga lewat akhyar orang-orang soleh. Wabillahi taufik. Maka di sini ikhwan, balik cerita musafir tadi, kita husnuzon kalau ada orang musafir datang, kawan kita siapapun dia, walaupun dia orang biasa, jangan sungkan meminta doa sama mereka. Ya, walaupun misalnya kita sebagai uang yang kata ustaz, ini uang biasa, budak majlis, kebetulan dia ketemu kita musafir, maka yakin ke doa dia mustajab. Ya, doakan. Ustaz, ustaz tu doakan, inti tu musafir, doakan. Ya, jangan perlu kebesaran gitu nyangkut kita orang soleh gitu. Ya, ustaz minta doa sama kita. Ya, boleh jadi ustaz punya husnuzon. Ya, cuma inti punya status sekarang ini status yang mustajab sebagai seorang musafir. Maka kalau kita musafir, ambil kesempatan itu untuk berbanyak doa, terutama untuk keluarga kita dan umat Rasulullah SAW. Banyak ke doa, maka doa kita mustajab. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. Makanya kalau antum lihat kemarin acara bagaimana mereka orang-orang yang datang dari luar itu musafir, orang alim pula, orang soleh pula berdoa, jangan tidak diaminkan. Aminkan, walaupun tanpa amin kita doa mereka itu tembus. Ya, tapi kita ngaminkan itu kok mendapatkan bagian yang lebih besar lagi diberikan Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. Ya, doa banyak sebab-sebab doa mustajab itu banyak. Insyaallah nanti dalam perjalanan majelis kita akan buka satu persatu tentang asbab doa itu menjadi mustajab dan asbab doa menjadi tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Ma'asyiral ahbab rahimani rahimakumullah. Malam hari ini majelis di Musholla Al-Ikhlas yang kami umumkan minggu tadi libur karena ada majelis zikir jarah. Berhubung majelis zikir jarah ditunda malam Rabu depan, jadi malam ini majelis seperti biasa di Musholla Al-Ikhlas Sungai Jeruju, Salat Somad. Lalu kami sampaikan pengumuman beberapa majelis yang insyaallah akan kita adakan majelis 2 mingguan, Jumat malam Sabtu insyaallah. Jumat malam Sabtu ba'da maghrib di rumah Muallimna, pembacaan kitab Nasruddin, kemudian dilanjutkan di majelis ta'lim Raudatul Ilm tempat almarhum Taufik Asnuri ba'dal Isya, pembacaan kitab Risalatul Muawanah Imam Abdullah Haddad juga. Kemudian malam Ahad insyaallah kita akan kembali mengadakan majelis zikir ziarah yang seharusnya kemudian pada minggu malam yang kemarin karena berbarengan ada majelis acara di rumah Ustaz A, rangkaian Hall Syabaka Misalim, jadi kita tunda malam Ahad yang akan datang ini. Jatuh sekali. Dan untuk majelis zikirnya kami ingatkan lagi tidak di Masjid Lawang Kidul tapi di Musholla Fakhar yang kejengan di sebelah sana, Musholla Lorong Asia, jauh dari Jembatan Musim 4 di sebelah sini. Kalau sebelah sana Haddad, sebelah sini Musholla Al-Fakhar, masuk Lorong Asia itu depan Sungai Jeruju telah masuk sampai ke dalam. Insyaallah parkiran bisa di dalam dekat musholla. Untuk bisa parkir mobil juga mungkin agak sulit sedikit masuknya, tapi hati-hati insyaallah bisa masuk, parkir di dalam bisa juga. Dari situ nanti baru kita keluar ziarah seperti biasa Pangeran Syarif Ali dan ke Kambang Uci. Lalu malam Rabu, baru malam Rabu depan insyaallah zikir ziarah Datuk Agil. Ya, zikir ziarah tadi setelah majelis di sini malam Rabu depan. Malam Kamisnya baru malam Kamis depan, bukan malam Kamis besok ya, malam Kamis depan insyaallah zikir ziarah seberang ulu insyaallah taala. Untuk malam Kamis depan majelis malam Kamis besok ba'dal maghrib seperti biasa, Rabu seperti biasa, ba'dal isyanya kami ada majelis bulanan di Pondok Pesantren Jamiatul Khairiyah. Ya, dulu kami aktif memang setiap bulan setelah kita buka pesantren hijrah agak jauh. Jadi sempat vakum tapi digantikan oleh 2 orang guru kita, Ustaz Iqbal sama Ustaz Ali Karon. Nah, di sini mereka mengharap kami untuk gabung kembali. Alhamdulillah kami coba mungkin sebulan sekali setiap pertengahan bulan. Jadi kebetulan malam Kamis besok pada Isya di Marto Merah insyaallah taala. Kemudian kami mewakili panitia pembangunan pelebaran Musholla Ratul Jannah mengucapkan ribuan terima kasih kepada ikhwan sekalian yang telah memberikan bantuannya ya, dalam bentuk baik itu uang ataupun barang material. Alhamdulillah dapat bantuan keramik granit dari seorang pendonasi dermawan. As-sabiqun berlomba-lomba gitu, jangan kaget lah. Kaget lah, masih lama juga mangun tuh. Akhirnya di mek wong lah. Husen lah dicobi wong, keramik lah dicobi wong. Tinggal apa lagi gitu? Nak ngambil ecehannya, rugi gitu.
Ya, kalau kita ada kemampuan, yang tidak ada kemampuan ya alhamdulillah mampu ente tiap malam untal ke 2.000 rupiah nikmat. Mampu. Kalau memang kita cuma penghasilan 20.000, ya kalau 200.000 jangan 2.000, ya sesuai dengan persentase penghasilan kita lillahi ta'ala, insyaallah untuk suatu kebaikan yang manfaat insyaallah. Kemudian ikhwan rahimani rahimakumullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Untuk donasi PSM juga kami menghimbau kepada ikhwan yang mungkin udah berapa bulan ada yang absen, diaturi untuk kembali aktif, karena dana antum itu sangat bermanfaat dan dinanti oleh umat. Sekarang sudah masuk ke tangan kami ada kurang lebih 4 proposal langgar dan masjid yang sedang dibangun atau direnov. Nah, itu dari dana itu kita gunakan diantaranya. Di samping itu ada juga pengajuan lagi untuk anak sekolah asuh, jadi anak asuh. Kita dana PSM itu sudah ada 8 anak asuh, ya 8 anak asuh yang penuh. Ada lagi yang kita bantu separuh, sekarang lebih jadi 10 sudah anak asuh tiap bulan kita bantu pendidikan mereka baik di pesantren atau sekolah umum. Nah ini ada lagi yang mengajukan, yang mengajukan lagi untuk biar kita bantu untuk pembiayaan sekolah anak tersebut. Di samping dia biaya-biaya lain macam-macam, yang sakit, yang berobat, yang butuh ini butuh itu. Jadi kami menghimbau kepada ikhwan yang sudah masuk dalam donasi PSM yang mungkin sempat tidak aktif, jatuh untuk mengaktifkan diri, ya donasi bisa lewat ada ikhwan di depan ada panitia atau lewat rekening PSM yang biasa untuk ikuti. Yang belum melok nak melok jaturi, ya ada paket-paketnya itu, ada yang paket 1, 2, 3, 4, ya ada yang paket 50.000, ada yang 100, ada yang tengah 2, ada yang 200.000. Insyaallah tidak memberatkan, ya sangat bermanfaat uang tersebut insyaallah taala. Kemarin juga kita gunakan untuk bagi untuk anak yatim, ya untuk anak yatim juga kita bagikan dari duit tersebut. Alhamdulillah, dan banyak sekali fungsinya yang kita gunakan untuk juga setiap ada acara haul, acara maulid besar kita turun ke tim semut. Ya, tim semut ini kresek apunya itu kita beli dan mengandalkan dari sahibul hajat. Jadi kita dewek beli, nah di antara pakai duit itu juga. Ya, banyak macam-macam hajat, banyak macam kegunaannya. Ya tuh kalau nak melok untuk donasi, yang sudah melok ya fadhol untuk aktif, yang belum melok nak melok jaturi tinggal gabung di depan situ. Wallahu a'lam. Sekali lagi untuk musholah kami ucapkan terima kasih banyak atas segala perhatian antum, bantuan antum, dan doakan juga di samping bantuan, bantu dengan doa mudah-mudahan lancar, luncur, berkah dan manfaat insyaallah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Rabbana a'tarafna